Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, menyayangi kita, dan memberikan taufik kepada kita, membimbing aktivitas kita, sehingga dapat memperbaiki amalan di sisa usia hidup kita ini untuk lebih berkualitas dan nampak baik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, seperti pernah saya sampaikan dalam berbagai pertemuan, bahwa Nabi SAW memberikan ciri-ciri, sekali lagi, Nabi SAW memberikan ciri-ciri bagi seorang yang dikatakan baik menurut pandangan agama. Ya. Jadi orang baik itu ada petunjuknya dari Nabi. Ya. Barangkali menurut kita hari ini saya sudah menjadi orang baik. Ya. Menurut kita sudah dipandang baik oleh tetangga. Tapi barangkali menurut Quran, menurut Sunnah, kita belum baik. Ya. Maka disampaikanlah oleh beliau salah satu sabdanya, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 71. Perhatikan kalimat beliau. Man yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira, yufaqihuhu fid din. Saya sering ulang-ulang ini. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat baik, berubah jadi orang yang baik. Ya. Kalau ada kata man, itu isim mausul, kata yang menunjuk kepada konjungsi, kata sambung, atau menunjuk kepada orang, subjek. Ya. Tapi bentuknya umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dewasa, bisa kecil, ya, bisa tua ataupun muda. Ya. Di siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka ciri pertamanya yufaqihuhu fid din, akan dipahamkan dia mengenai urusan agamanya. Ya. Jadi hati-hati kalau sampai saat ini misalnya, mohon maaf sebelumnya, ada di antara kita yang harta bendanya bertambah di rumah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau belum paham tentang tuntunan agamanya, dia tidak bisa membedakan yang baik dengan yang keliru, ya, yang benar atau yang salah, ya. Maka dalam pandangan agama dia belum termasuk pada orang yang baik. Atau meningkat kedudukan, alhamdulillah, ya. Bapak dapat promosi jabatan, alhamdulillah, ya. Tapi dalam saat yang bersamaan tidak tahu mana yang sunnah, mana yang harus ditinggalkan, yang bid'ah, ya. Mana yang dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Kita tidak paham itu, ya. Maka menurut pandangan agama itu belum dikatakan orang yang baik. Nah, saat Allah menginginkan seseorang berubah menjadi orang baik, ternyata cirinya bukan ditambah harta, tidak ditingkatkan kedudukan, walaupun alhamdulillah bila mendapatkan itu. Tapi ciri pertamanya, yufaqihuhu fid din, dipahamkan, dibimbing, didorong untuk mau dia mempelajari dan mendekat kepada agamanya. Ya. Jadi berbahagialah Anda sekalian ketika hadir saat ini, saat orang lain barangkali sedang menikmati liburan, sedang sibuk bertamasya, sedang berkumpul dengan keluarga, Anda disentuh oleh Allah, dibimbing langsung datang ke rumahnya untuk mempelajari tuntunan agamanya. Itu tanda kebaikan, artinya sampai hari ini Allah menginginkan siapapun yang hadir saat ini untuk berubah menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Tapi persoalannya, kalau Anda sudah didudukan ke sini, misal biasanya bermaksiat, biasanya lisannya tajam, perilakunya menyimpang, jarang menunaikan sholat dengan baik, jarang ke masjid dan sebagainya. Sekarang sudah didatangkan ke sini, diminta tobat, belum tersentuh juga untuk berubah. Allah sudah menghadirkan, meminta kita berubah jadi orang baik. Sudah dihadirkan sini, belum tersentuh juga. Dengan cara apa lagi Allah mesti memaksa kita berubah menjadi orang yang baik? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah sebelum kita memulai uraian ini. Ya, dan ini adalah pekan yang istimewa, karena hari ini saya akan jadikan sebagai edisi khusus untuk bertanya jawab. Ya, edisi khusus untuk bertanya jawab, karena tidak sedikit pertanyaan yang masuk baik di media sosial, ya, ataupun dari teman-teman yang sudah mengantarkan pertanyaan. Nanti insya Allah silakan Anda kalau ingin bertanya apa saja yang sekiranya bisa dijawab,
Silakan dituliskan, disampaikan ke depan, nanti kita bahas. Ya. Dengan sebelumnya kita akan bahas dulu berbagai pertanyaan yang masuk lewat media sosial. Ya. Pertama saya ingin sampaikan informasi dulu. Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit dari kita yang mendambakan menjadi orang baik, sukses di dunia, kemudian bisa mendapatkan surga di akhirat. Insya Allah. Pertanyaan terbesarnya, usaha apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai itu? Saya akan berikan ilustrasi perbandingan, tidak kita bandingkan dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya yang tidak bisa dilukiskan, dengan para tabi'in, kita lukiskan dengan masa kita sekarang saja. Masya Allah, Alhamdulillah, beberapa pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan untuk berdakwah di Kalimantan. Salah satunya di wilayah timur, Marawahau, ya, di daerah Kutai, ya, Kutai Timur, Masya Allah. Ada satu kesempatan kami berdakwah di lingkungan orang-orang komunitas Dayak. Bukan Dayak, tapi Dayak, ya. Hulu, artinya hulu sungai, yang tinggalnya di sekitaran sungai. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, dari 30% yang Muslim itu, karena 60%-nya agama lain, ya, 10% masih kepercayaan animisme, dinamisme, 30% orang Islam. 130 orang, Alhamdulillah, baru masuk Islam. Yang luar biasa, perhatikan, orang-orang yang hidupnya serba terbatas, mendengar akan ada ta'lim ya, di tempat mereka, tidak punya masjid, yang dimiliki hanya musalla saja, itu pun patungan iuran untuk bisa membangun musalla di rumah kayu panggung. Bayangkan, pendapatan tidak seberapa, mengeluarkan dari hasil jerih payahnya yang sangat halal untuk membangun rumah Allah, baru jadi musalla. Rumah panggung untuk hadir ke situ, kalau kami saja mesti menempuh perjalanan dengan mobil 40 menit, mereka mesti menyeberang lewat sungai. Ada yang jalan kaki. Jadwal taklim jam 3, jam 2 sudah menunggu. Jadwal taklim jam 3, jam 2 sudah menunggu. Belum selesai. Yang paling hebat luar biasa, Masya Allah. Dari mulai salatnya, dari taklimnya, sebelum berangkat, ya, tidak menunggu panitia membagikan snack. Tidak menunggu panitia memberikan air. Masya Allah. Saat mereka akan berangkat, sudah kompakan satu sama lain. Setiap keluarga itu menyediakan kotak yang diisi dengan nasi dan lauk pauknya. Sesuai kadar kemampuannya. Ada yang mengisi dengan telur. Ada yang mengisi dengan ayam. Ada yang mengisi dengan ikan. Macam-macam. Ketika sampai di situ ada yang kelelahan, lapar. Mereka makan dengan sesamanya. Masya Allah. Anda bayangkan. Dalam keadaan tidak punya masjid. Hanya musalla saja. Terbuat dari kayu panggung, datang 1 jam sebelum taklim sudah hadir di dalamnya. Menunaikan salat dengan baik. Mau taklim bawa bekal sendiri, Masya Allah. Dan hadir dengan penampilan yang sangat luar biasa. Dan musallanya dibangun dari sebagian uang halal yang mereka dapatkan dari keringat mereka. Yuk kita bandingkan dengan kita. Yang sering kali mengatakan saya ingin ikut sunnah Nabi. Yang merasa salatnya sudah mulai cukup banyak. Bacaan Qur'annya sudah mulai cukup banyak. Masya Allah. Ayo perhatikan. 1. Mari kita lihat. Kalau orang yang rumahnya kayu saja, bentuk musalla saking semangatnya luar biasa. Anda yang sudah dibangunkan masjidnya luar biasa baiknya. Fasilitasnya lengkap. Keadaannya menenteramkan. Yang kalau di luar panas, di dalam bisa sejuk. Yang kalau di luar dingin, di sini bisa berteduh. Masya Allah. Segalanya ada. Bahkan datang pun masih ada air minumnya juga. Kalau dengan semua fasilitas itu Anda belum tersentuh untuk belajar, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Yang luar biasa, Nabi SAW, Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tidak ada hisabnya, tingkat surga paling tinggi, langsung melihat Allah tanpa hijab. Masya Allah, masih sempat-sempatnya taklim dengan Jibril. Setoran Qurannya pada Jibril. Bahkan di akhir hidupnya 2 kali membacakan Quran kepada Jibril alaihissalam. Ya. Saya, antum, kita semua bukan Nabi, bukan Rasul, hisab menegangkan, amalan berantakan, surga belum jelas. Kalau dengan semua fasilitas yang ada, belum juga mau ikut taklim, belum mau belajar, Masya Allah, setinggi apa derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka datang tanpa pernah merasa putus asa, datang dengan semangatnya walaupun rumahnya panggung, tempatnya cuma musalla. Masya Allah, snacknya bawa sendiri. Ya. Kita kadang-kadang sudah disediakan segala fasilitasnya, belum tersentuh untuk belajar. Maka kalau Anda selama ini mengatakan, ya Allah, saya ingin punya cita-cita masuk surga, Masya Allah hisabnya ringan, berjumpa dengan Rasulullah, jangan dulu membandingkan dengan sahabat. Bandingkan dengan saudara-saudara kita dulu yang di pedalaman, yang mendekatnya kepada Allah luar biasa. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mari kita mulai materi kita, teduhkan hati kita. Yang datang ke sini penuh dengan maksiat, segera bertobat. Yang pernah punya salah kepada Allah, segera bertobat. Ya.
bermaksiat pada orang tuanya, ya, mohon maaf, yang ada persoalan di keluarganya, menyimpang dari hukum Allah, segera tobat, datang ke sini, kita punya dosa, keluar dari rumah Allah ini, insya Allah telah berubah dalam kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Segera perbaiki diri, jangan pernah kita merasa putus asa dalam ibadah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sudah diterima dalam keadaan baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bahas edisi yang khusus, ya, adalah seputar diskusi istifta atau membahas persoalan-persoalan yang muncul yang sekiranya ditanyakan atau muncul di masa-masa kini untuk kita berikan solusinya dalam pandangan agama kita, ya. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti dituliskan kemudian dimajukan ke depan, ya. Sementara saya akan bahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul lewat media sosial, ya. Ini saya rangkum, ada yang masuk lewat YouTube, ada yang masuk juga lewat Facebook, lewat BBM dan sebagainya. Materi yang disampaikan dan dirangkum via YouTube ini, saya tidak mengelola adminnya. Jadi saya tidak menjawab langsung di media itu, ya. Tapi saya menyimak, melihat, dan pertanyaan-pertanyaan dimaksud nanti saya akan keluarkan. Kita ambil beberapa sesi nanti untuk membahasnya, ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama, ya, dari saudara kita Abu Faisal dan Kesya, ya. Ini dari Bandung, menanyakan, bismillahirrahmanirrahim. Salam, bagaimana hukumnya? Maksudnya assalamualaikum, ya. Kalau bisa assalamualaikum, sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Daripada anda singkat-singkat. Memang ada singkatannya, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa disingkat dengan salam, itu bahasa Quran, ya. Quran surah 51 ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam, ya. Pernahkah anda dengar kisah tentang tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim itu? Ketika mereka mulai datang kemudian menyampaikan salam, ya, masuk mengucapkan salam, salama, salam. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, salam. Tapi umatnya Rasulullah diberikan kemuliaan, ditambah kalimatnya untuk menambah pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ada yang banyak, pahalanya pilih yang banyak, ya, daripada yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran yang sedang ramai dibicarakan, yang dimaksudkan dalam langgam Jawa, ya. Sedangkan sikap mayoritas yang dasarnya tidak suka atau menolak, baik benar atau salah, sepertinya perlu mendapatkan perhatian dari ulama kita. Mohon diberikan bimbingan dan arahan dengan hujjah yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jazakallahu khair, Allah jazakum khair insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali pertanyaan pertama ini juga mewakili, ya, sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan atau ditanyakan di berbagai tempat. Mari kita bedakan dulu dua hal yang terpisah, ya. Karena pernyataan juga ada pernyataan di kalangan pejabat yang menyampaikan satu pendapat, ya, bahwa qiraat dan langgam itu, ya, merupakan hal yang sifatnya ada tuntunan dalam agama dan memiliki nilai kreativitas, ya. Qiraat dan langgam. Saya ingin garis bawahi dulu, kita mesti bedakan ada yang dimaksud dengan qiraat dan apa yang dimaksud dengan langgam, ya. Jadi ada qiraat, ada langgam, ya. Ada qiraat, ada langgam. Ada qiraat, ada naghmah dalam bahasa Arab itu, ya, langgam, naghmah. Atau nagham dalam bahasa orang kita, nagham atau naghmah, lagu, irama. Dua hal ini antara qiraat dengan naghmah itu dua hal yang terpisah, tidak sama. Tidak sama, ya. Tolong dibedakan. Satu, apa yang dimaksud dengan qiraat? Qiraat itu adalah cara baca Al-Quran, cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek Arab yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Cara baca Al-Quran berdasarkan dialek Arab, ya, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.
Teruskan sebentar. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan pengantar sebentar. Orang Arab seperti halnya kita, itu juga memiliki suku-suku, ya, daerah-daerah, ya, dengan komunitas yang berbeda, masing-masing umumnya memiliki dialek atau lahjah yang berbeda. Sebagai ciri khas karakter, lahjah namanya. Lahjah, dialek. Misal, ya, tidak hanya satu lahjah, tidak hanya satu dialek. Ya. Misal saya berikan contoh, sampai sekarang kalau kita main ke wilayah Palestina, kemudian Lebanon, ya, sebagian Syria, atau sampai ke Mosul di Irak, ya, atau sebagian Afrika, itu ada suku Arab yang tidak bisa mengucapkan a, bisanya e. Ya. Kaifa haluk, kaifa halik. Madrasah, madrasah. Ada, ya. Dari zaman Nabi bahkan zaman jahiliyah ada yang begitu. Tidak bisa mengucapkan a, bisanya e. Jadi kalau disebutkan a, e saja, ya. Ini satu saya. Ada yang tidak bisa hum, bisanya him, ya. Atau him mereka sebut hum, ya. Bahkan ada yang nggak bisa him, bisanya himu. Ada itu, ya. Jadi kalau disebutkan him, alaihim, mereka alaihimu, ya. Ada yang satu suku nggak bisa alaihim, nggak bisa alaihimu, bisanya alaihum. Jadi kalau bilang alaihim pasti alaihum, ya. Bisa. Ada yang tidak bisa menyebutkan sin, bisanya sod, ya. Jadi kalau misalnya, maaf, disebutkan sin, sirat, mereka baca dengan sod, sirat. Ya. Bahkan ada yang tidak bisa sin, tidak bisa sod, bisanya pakai zai. Ya. Dia baca dengan zai, zirat. Ya. Masya Allah. Jadi macam-macam sukunya. Nah, dari sekian banyak dialek ini, secara umum, dialek orang Arab itu terbagi pada 7 dialek. Secara umum. Dipetakan ini, dihimpun ini sejak masa Nabi, karena itulah kemudian Quran diturunkan dengan 7 dialek ini. 7 cara baca, ya. 7 cara baca. Karena itu kita kenal sampai sekarang istilah qiraah sab'ah. Ya. 7 cara baca Quran, qiraah sab'ah. Ada 7 rawinya, ya. 7 pembaca Qurannya, kemudian setiap rawi memiliki 2 qari, ya, 2 orang pembacanya. Nah, jangan dikira baca Quran itu satu model, tidak. Ya. Cara baca Quran itu nanti ada 7 berdasarkan 7 dialeknya, cara bacanya. Ya. Misal, kita baca wadduha pakai a. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Itu qiraat Hafs. Yang baca Hafs dari Asim, satu jenis model qiraat. Kalau kita mau baca misalnya dengan suku yang nggak bisa a, bisanya pakai e, maka turun riwayat yang kedua. Disampaikan oleh Hamzah, punya 2 murid namanya Khalaf dan Khalad. Atau bahkan nanti muridnya Imam Nafi' namanya Warash, dia baca pakai e. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Ibu tertawa. Tapi kalau kita bacakan dengan A pada yang komunitas lisannya dengan E, mereka tertawa. Saya pernah bacakan itu, ya, begitu datang mushaf dari Indonesia, kami mengajar saat di Tripoli, ya, saat mengajarkan wadduha, itu cekikikan tertawa. Kok begitu ya katanya bacanya? Karena mereka nggak biasa, ya, Masya Allah. Nah, ayat yang dibaca tetap sama, ya rahmatullah. Ya. Ayat yang dibaca tetap sama, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Contoh. Maafkan saya, contoh saja, tidak bermaksud membedakan, tapi untuk menampilkan keunikan. Ada orang Medan di sini. Nah, sepeda, dibilang apa biasanya? Sepeda. Ya. Antara sepeda dengan sepeda, bendanya sama nggak? Sama, cuma lisan cara bacanya mungkin yang berbeda satu sama lain. Ya, pengaruh lingkungan, ya, pengaruh tipologi geografisnya dan sebagainya. Ada di antara mereka, tadi saya sampaikan, nggak bisa baca sin. Bilang sin nggak bisa, bisanya pakai sod, ya. Karena itu baca ihdinas siratal mustaqim itu bahkan ada 3 cara. Pakai sod riwayat Hafs, ihdinas siratal mustaqim, kan? Ada bisa pakai sin riwayat Qalun, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada yang tidak bisa pakai sin, tidak bisa pakai sod, pakai zai bisanya. Ada riwayat Qunbul, muridnya Ibnu Katsir.
Ihdinas siratal mustaqim, pakai zai, ya. Jadi ada cara bacanya, semuanya sama cara bacanya, ya. Jadi tidak ada yang keliru, diturunkan berdasarkan dialek orang Arab sehingga memudahkan untuk membacanya. Kita yang di sini pakai riwayat Hafs, ya. Yang ihdinas siratal pakai sad, ya. Kemudian pakai alaihim. Di Libya sana, termasuk Tunisia, itu pakai riwayat Qalun. Qalun, ya. Yang kalau him menjadi himu, kadang-kadang menjadi hum, ya. Kemudian sodnya menjadi sin. Jelas sampai di sini? Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir itu bacanya pakai riwayatnya lain, sinnya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Masya Allah, ya. Jadi yang dimaksud dengan qiraat adalah cara baca Al-Quran berdasarkan dialek-dialek Arab ini yang telah ditetapkan oleh Nabi. Karena ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan untuk baca Quran. Jelas sampai sini? Baik. Satu. Jadi disebut dengan apa? Qiraat sab'ah. Ini sudah ada rumusnya dari ulama, ilmunya ada dalam ilmu qiraat, bukunya sudah dikarang, bahkan nazamnya sudah ada, Asy-Syatibiyah. Saya berikan contoh bukunya ini, ya. Ini contoh bukunya. Yang qiraat sab'ah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ya. Bagaimana cara bacanya? Nanti ada yang sama, ada yang beda cara bacanya. Misal bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu sama. Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan dua cara. Panjang Maliki yang kita baca, bisa pendek riwayat Qalun Maliki Yaumiddin. Boleh, ya. Ilmunya di sini. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Sudah diterjemahkan Nazam Syatibiyah karangan Mohsen Ali. Itu dua jilid pengajar di PT IKI, warnanya hijau. Jilid pertama ada 378 halaman, jilid kedua 314 halaman, dua jilid warna hijau, ya. Jadi kalau mau belajar ilmu qiraat silakan. Ini yang dasar. Kalau nanti sudah mahir ini tambah 3 yang masyhur. Yang 7 ini boleh dipakai dalam sholat, ya, boleh, ya. Tapi dipakai sesuai dengan keumuman lahjahnya. Kalau di Indonesia umumnya pakai hafaz, maka jangan coba-coba pakai yang lain. Bisa rame nanti. Ya, bisa rame. Saya ngimamin misalnya, kemudian pakai riwayat Warsh. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kayaknya orang Betawi nih ustaznya nih. Betawi aja nggak gitu-gitu banget, ya. Jamaah bisa bubar. Ya. Maka sesuaikan dengan lahjah yang terbiasa. Tapi mesti kita paham, ini 7 bacaan dibaca dalam sholat. Ada lagi 3 riwayat yang kedua. Yang ini 7 disebut mutawatir, disepakati oleh ulama, boleh dibaca dan dipraktikkan dalam sholat. Yang 3 disebut dengan masyhur. Masyhur itu jumlahnya banyak yang meriwayatkan tapi tidak sampai ke mutawatir. Boleh dibaca dalam bacaan Quran tapi tidak boleh dibaca dalam sholat. Tambah yang 4 lagi namanya qiraah syadzah. Syadzah itu qiraah tafsir, bacaan tafsir. Nggak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca dalam Al-Quran, tapi boleh dimaknai dalam tafsir. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 14 qiraat. 7 yang disepakati dibaca dalam sholat, 3 hanya baca Quran saja nggak dibaca dalam sholat, dan yang 4 itu qiraah tafsir. Jelas sampai sini? Itulah qiraat. Nah, dalam rangka membaca Quran, baik menggunakan 7 qiraat memilih salah satunya, semua diikat oleh satu hukum Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, mesti dibaca dengan tartil. Mau pakai riwayatnya Hafs, mau pakai riwayatnya Warsh, Qalun atau Al-Bazzi atau yang lain sebagainya, semua bacaan itu mesti tartil. Tartil sesuai hukum bacaan. Jadi madnya nggak boleh beda. Ada mad arid disukun, bisa 2, bisa 4, bisa 6, ya. Ada makhrajnya, ada sifatnya. Kalau mau baca lewat riwayat apapun, setiap yang baca mesti tartil. Dari tartil inilah muncul ilmu. Saya agak cepat. Bagaimana supaya bacaan Qur'annya benar? Kata Qur'an mesti tartil, ya. Supaya tartil muncul ilmu, namanya tajwid, ya. Namanya apa? Tajwid, ya. Jadi belajar Quran supaya tartil ini mesti belajar tajwid. Di tajwid itu dijelaskan sifatnya, dari mulai hukumnya, dari mulai hurufnya, makhrajnya, sifatnya dan sebagainya, ya. Kita belajar di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca Quran mesti belajar apa dulu? Tajwid dulu, ya. Bismillah. Saya teruskan. Nah, orang yang belajar ilmu tajwid, baca Qurannya benar, ya.
pasti dari setiap bacaannya itu akan melahirkan irama-irama yang khusus. Nggak mungkin nggak berirama, pasti ada iramanya. Pasti ada iramanya. Ya. Saya beri contoh misalnya ya. Kita Al-Fatihah saja, Al-Fatihah yang ringan. Baik yang pakai bismillah dijaharkan atau disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, pasti ada iramanya. Panjangnya, pendeknya, mad tabi'i cuma 2 harakat, ya. Panjangnya sekian, iramanya sekian. Mad arid disukun pilih bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau 2 itu pendek namanya qiraah hadar yang cepat sesuai tajwid. Kalau menengah itu bisa 4 harakat. Kalau panjang tiwal sampai 6 harakat boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Misal, ya. Boleh, pasti ada irama. Setiap yang baca Quran sesuai dengan tajwid akan melahirkan irama yang bermacam-macam sesuai dengan hukumnya. Yang paling luar biasa, perhatikan sini. Irama yang muncul saat baca qiraat ini, subhanallah, adalah irama yang sangat khusus yang memiliki karakter sesuai dengan pembacanya dan sesuai dengan latar belakangnya. Ini yang paling luar biasa. Jadi Anda akan menemukan satu-satunya bacaan yang dibaca dengan irama yang khusus, walaupun satu daerah, itu cuma Quran. Cuma Quran. Contoh, orang Jawa dengan orang Palembang dengan orang Sunda, lain kan kalau baca Quran? Baca Qurannya akan lain. Gak usah pakai lagu, akan muncul lagu dengan sendirinya. Kalau panjang pendeknya betul akan keluar. Orang tua dulu dengan yang sekarang itu akan lain. Orang Cina baca Quran dengan orang Jepang akan lain. Akan lain nadanya, tapi tajwidnya semua sama. Jangankan mereka, sama-sama orang Arab saja, lagunya bisa beda. Iramanya bisa lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah lain lagi. Antara Syekh Sudais dengan Mishair Rasid sudah lain. Al-Ghamidi lain lagi. Ya, Masya Allah. Itu semua orang Arab semuanya. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang demikian itu disebut dengan nagmah yang muncul lewat bacaan qiraat sesuai tajwid. Jadi bacaan tajwid yang baik saat membaca Quran akan melahirkan nagmah tersendiri. Jelas sampai sini? Satu kaidah pertama.